Di sisi lain, Tokugawa baru saja bangun dari rumah sakit dan dia ditangani oleh dokter Ureha dengan memintanya untuk istirahat terlebih dahulu. Di waktu yang sama, di gym boxing, seseorang melakukan wawancara. Pria itu adalah petinju yang bernama Manny Akio, sang juara kelas welter. Selama karirnya, para wartawan ini mengetahui Manny tidak pernah kalah dan setiap kemenangannya mendapatkan KO. Dan menanyakan apakah pencapaiannya sesuai dengan targetnya. Bagi Manny, dia tidak peduli pada angka itu dan hanya fokus pada momen istimewa di ring. Manny hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk menang. Setelah selesai wawancara, dia berlatih dan dia dikejutkan akan sesuatu yang dilihatnya, di mana sebuah samsak tinju telah kempes karena pukulan Retsu sebelumnya. Kemudian dia yang bingung bertanya kepada sang pelatih, kenapa itu bisa terjadi? Setelah mendengar jawabannya, muka Manny terlihat pucat karena bisa-bisanya samsak itu hancur oleh tangan kosong. Pelatih pun menganggap hal itu sebuah keanehan dan menunjukkan sosok yang melakukan hal tersebut. Setelah melihatnya, Manny ingin bertarung dengannya, serta meminta pelatih untuk tidak khawatir karena dia tidak akan melukainya. Pelatih mendekati Retsu dan memberitahu jika ini adalah kesempatan langka. Namun Retsu perlu waspada karena lawannya dipastikan tangguh. Mendapat ajakan sparring tidak membuat Retsu keberatan. Tapi setelah mengetahui lawannya adalah Manny, Retsu menolak tawaran itu. Dia beralasan jika dia melawan Manny, dia takut tidak bisa menahan seluruh kekuatannya dan itu sangat berbahaya bagi Manny. Perkataan itu membuat semua orang tercengang karena kesombongan Retsu. Namun Manny merasa hinaan itu adalah tantangan. Bahkan pelatih menganggap kungfu dan boxing berbeda. Tapi perkataan Retsu sebelumnya dianggap meremehkan seorang petinju profesional. Manny yang percaya diri tidak keberatan jika lawannya menggunakan tendangan kungfunya. Retsu yang terprovokasi segera naik ke atas ring dan dia bersedia menggunakan aturan tinju. Tapi tetap saja dia berkata, tapi ini masih berbahaya buat kamu Manny. Hingga akhirnya duel pun tiba. Saat melihat kedua petarung bersiap, Genichi sang pelatih merasakan firasat buruk. Sudah cukup lama, Manny hanya terus bergerak tanpa menyerang. Setelah melihat adanya celah, dia memutuskan melesatkan tinju terkuatnya. Namun Retsu dengan cepat mendaratkan tinjunya terlebih dahulu. Dalam waktu singkat, Manny dikalahkan hanya dengan satu pukulan yang menghantam kepalanya. Walau Retsu berada dalam gym boxing, tapi dia terus melakukan latihan dengan memasang kuda-kuda kungfu menghadap dinding. Genichi memarahinya dan berkata, kamu itu datang ke sini mohon-mohon latihan tinju, tapi kenapa kamu tidak mengikuti latihanku? Seperti lompat tali, melakukan tinju bayangan, pukulan samsak, maupun meninju bola gantung. Setelah mendengar itu, Retsu berkata, kenapa aku perlu latihan tinju, sedangkan orang yang serius berlatih tinju seperti Manny saja bisa aku kalahkan. Retsu ingin melawan petinju kuat yang bisa melampaui ilmu bela dirinya, dan jika dia bisa dikalahkan, maka dia akan melakukan semua latihan itu sesuai perintah pelatih. Mendengar itu, Manny mendekati Retsu dan mengakui kekalahannya. Hanya saja, dia memperingati Retsu kalau saat ini Retsu sudah menantang petinju seluruh dunia. Shin berpindah ke markas Shinshinkai, di mana Baki terlihat memandangi tempat itu dari bawah. Di dalam gedung, terlihat Katsumi yang sedang berlatih tanpa keputusasaan meskipun kehilangan satu lengannya. Dan tiba-tiba, Baki muncul di hadapannya. Mengetahui Baki yang memanjat hingga lantai 9 membuatnya memuji Baki. Di saat ditanya, apa keperluanmu kesini Baki? Bukannya menjawab, Baki malah memuji Katsumi. Karena terlihat saat ini, Katsumi berhasil menguasai teknik gaya bertarung yang baru, walaupun dia baru saja kehilangan satu lengannya. Kemudian, Katsumi mengakui kepada Baki kalau keadaannya saat ini memang bukanlah hal yang mudah, tapi dia sebisa mungkin seolah-olah tidak kehilangan apapun, layaknya seorang pendekar dengan satu pedang yang bisa menyaingi pendekar dengan teknik 2 pedang. Maka dari itu, dia menganggap dirinya beruntung dengan mendapatkan hasil dari kondisi kehilangan satu lengannya. Shin kemudian memperlihatkan mereka berdua berada di ruangan lain.
Di sana Baki terkejut saat mendengar Retsu sedang belajar boxing. Baki tidak mengerti kenapa Retsu yang telah mendapatkan gelar Master Kung Fu malah beralih menjadi petinju. Katsumi tidak membenarkan hal itu karena Retsu ingin masuk ke dalam ring dengan gaya bertarungnya sendiri. Menurutnya, boxing sudah berumur 150 tahun, sedangkan Kung Fu sudah berumur 4000 tahun. Boxing dianggap olahraga modern meski umurnya lebih muda dibandingkan Kung Fu, tapi perkembangannya melebihi Kung Fu itu sendiri. Kemudian Baki bertanya, sampai kapan Retsu akan berhenti bertarung tinju? Katsumi menjawab, kalau Retsu akan berhenti bertarung tinju sampai dia dikalahkan. Keesokan harinya di tempat pelatihan, Genichi meminta Retsu memakai sarung tinju, karena Retsu harus segera bersiap berlatih tanding. Kemudian Retsu bertanya dengan siapa dia bertanding. Dan jelas itu membuat pelatih kesal dan meminta Retsu untuk mengikuti saja perintahnya. Saat di dalam ring, pelatih memberitahu Retsu kalau saat ini dia akan melawan petinju kelas berat murni dan seorang mantan prajurit militer. Dilihat dari soal berat badan, karir, maupun teknik, sudah jelas melampaui Retsu. Pelatih ingin Retsu menggunakan kesempatan ini untuk belajar tinju sebaik mungkin. Saat pertandingan dimulai, Retsu mengerti lawannya sangat berbakat dengan perawakan yang jauh lebih besar darinya. Tanpa aba-aba, pria itu melesatkan tinjunya hingga menggempaskan tubuh Retsu ke sudut ring. Tapi bukan Retsu namanya jika hanya menerima serangan begitu saja. Karena itu semua dia lakukan hanya untuk membaca kelemahan lawannya saja. Yang dimana menurut Retsu, walau petinju itu memiliki kecepatan dan kekuatan yang sangat bagus, tapi sayangnya cengkraman tangannya itu sangat lemah. Lalu pria itu mencoba meninju Retsu sekali lagi, tapi Retsu menahan pukulan itu dengan dahinya. Itu semua yang pasti sudah Retsu perhitungkan, karena tulang dahi merupakan kepadatan tulang paling tebal di antara tubuh lainnya, yang membuat kepalan tangan pria itu hancur, dan membuat semua orang di sana terkejut melihatnya. Mai. Di sisi lain, Yujiro Hanma mendapatkan kabar dari Stridem jika Baki ingin bertemu dengannya. Saat mendengar alasan pertemuan itu, Yujiro Hanma tidak dapat menjaga ketenangannya dan menganggap Baki bocah kurang ajar. Berpindah lagi ke Retsu, dia akan mengakhiri pertarungannya dengan mengambil kuda-kuda untuk menyerang sambil menghitung mundur secara perlahan. Akan tetapi dia tidak mengincar titik lemah lawannya, tapi tulang lengan yang digunakan untuk menangkis. Dan dari sinilah legenda tinju bernama Retsu Kaio akhirnya dimulai. Weak point ではなく、ブロック室、ボクサー、列海洋の伝説。 Di sisi lain, Stridem berusaha menenangkan Yujiro yang memberontak karena para pelayan ketakutan. Kemudian Yujiro meminta Stridem menjelaskannya secara detail. Di mana di hari sebelumnya, Stridem dikejutkan karena ucapan Baki. Dan Baki sendiri tidak mengerti kenapa makan dengan santai bersama ayahnya dikatakan hal yang tidak wajar. Baki merasa dia harus memasak, bahkan menyiapkan makanan penutup untuk dinikmati bersama ayahnya. Dia juga membayangkan keduanya mulai berbicara topik sehari-hari seperti beradu argumentasi. Baki selalu mempertanyakan kenapa selalu dia yang memasak nasi. Dan kadang kala ayahnya juga perlu memasak nasi untuk Baki. Setelah mendengar dirinya diminta memasak nasi, Yujiro Hanma pun pergi. Singkat cerita, di malam hari, negara Jepang kedatangan tamu yang sangat penting, yaitu Presiden Amerika Barack Obama. Pertemuan petinggi Jepang tidak lain hanya untuk membicarakan pertengkaran ayah dan anak yang sebentar lagi akan berlangsung. Mereka semua memahami jika kekuatan ayah dan anak tersebut dapat menjadi bencana, dan Jepang meminta bantuan Amerika untuk mengatasi bencana itu. Salah satu menteri Jepang beranggapan pertengkaran ayah dan anak itu adalah pertengkaran keluarga biasa yang lebih baik dibiarkan saja. Barack Obama kemudian menunjukkan jimat pelindungnya, di mana serpihan batu bara itu sebelumnya dibuat oleh Yujiro Hanma untuk memenuhi permintaannya. Hal tersebut membuat semua orang terkejut karena seakan-akan Yujiro Hanma tunduk pada Barack Obama. Dengan penuh percaya diri, Barack Obama meminta mereka untuk tidak heran karena dirinya adalah Presiden Amerika. Di saat yang sama, Yujiro Hanma berada di sana sambil menanyakan apakah Presiden Amerika memiliki permintaan lain. Beberapa pria ajudan hanya bengong melihat Yujiro Hanma semengerikan ini. Kehadiran Yujiro Hanma di ruangan itu
membuktikan bahwa dia telah menerobos dari semua keamanan ketat dari pengawal terbaik tingkat negara. Yujiro cukup keberatan dari ucapan Barack Osma yang mengklaim dirinya akan memenuhi permintaannya. Seluruh petinggi Jepang di ruangan itu akhirnya melihat sosok Yujiro dibarengi dengan aura kuat menakutkan. Lalu Yujiro mencekram jimat Osma hingga hancur menjadi debu dan memerintahkannya untuk mengucapkan kembali sumpahnya. Di sana mereka semua masih panik. Dengan gugup Barack Osma bersumpah menjalin hubungan baik dengan Yujiro Hanma, sekaligus menghormatinya dan tidak akan mengganggunya. Lalu Yujiro mempertanyakan keberanian mereka semua ikut campur di pertarungannya dengan putranya. Seakan-akan mereka ingin menantang Yujiro Hanma. Barack Osma yang panik mencoba menjelaskan jika Yujiro Hanma terlalu merendah, padahal pertengkarannya adalah konflik internasional yang setara dengan perang. Karena itu, mereka tidak berniat ikut campur dan hanya ingin melindungi rakyat negaranya. Yujiro dengan penuh kesombongannya pun pergi dan hanya mengingatkan mereka untuk tidak mendekati pertarungannya. Beberapa hari kemudian, seorang promotor terkenal bernama Kaiser terlihat mendatangi Jepang. Dan tidak lama kemudian, dia masuk ke gym boxing. Masuknya Kaiser sang promotor terkenal jelas membuat semua orang terkejut, kecuali Retsu yang saat itu sedang fokus memasang kuda-kuda di hadapan sebuah tembok. Yang ternyata tujuan Kaiser ke Jepang untuk menemui Retsu secara langsung, setelah dirinya diberitahu oleh Gary, petinju yang sebelumnya dikalahkan oleh Retsu. Sudah 40 tahun Kaiser di bidang tinju, tapi baru kali ini dia melihat otot punggung yang begitu menakjubkan. Retsu yang merasa terganggu membentak Kaiser dengan menyuruhnya pergi. Kaiser meminta maaf dan meminta tolong Retsu untuk menunjukkan kekuatannya. Dia pun mengambil salah satu sarung tinju. Kaiser menduga Retsu akan mencoba memukul samsak tinju dan merasa tekniknya itu biasa saja. Namun Retsu melakukan hal tidak terduga, di mana dia melubangi sarung tinju yang dipakainya. Semua orang di ruangan itu sangat syok karena sebenarnya sarung tinju tidak bisa robek. Lalu Kaiser meminta semua orang untuk meniru yang dilakukan oleh Retsu. Namun tidak ada yang berani karena jelas mustahil bagi mereka melakukan hal itu. Kaiser menjelaskan sarung tinju adalah simbol olahraga tinju dan menghancurkannya sama saja menginjak sejarah 150 tahun dunia tinju. Itu sama saja Retsu meminta perang. Kaiser menawarkan jutaan dolar dan akan memastikan Retsu melawan monster yang membuatnya ingin kabur ketakutan. Retsu yang mendengar itu tidak dapat menolak ajakan Kaiser untuk ikut ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Baki bersikeras menciptakan tekniknya sebelum bertarung melawan ayahnya. Dia telah berdiam diri cukup lama, tapi ototnya masih saja belum meleleh. Dia mempelajari hal itu dari kecoa yang dianggap senseinya, dan kekuatannya masih belum bisa menyamai kecoa itu. Baki menganggap kemampuan fisik kecoa adalah sebuah harta karun penuh misteri. Jika kecoa itu seukuran manusia, maka lajunya akan mencapai 270 km per jam. Andai manusia ingin berlari dengan kecepatan itu, maka hanya inilah cara satu-satunya. Setelah sekian lama, akhirnya Baki berhasil mencairkan tubuhnya yang membuatnya bisa melakukan kecepatan super tinggi tersebut. Sementara itu, di Amerika Serikat, Kaiser mengajak Retsu menonton pertandingan tinju. Dan di sana terlihat juga petinju profesional yang baru saja mengalahkan lawannya di atas ring. Dirasa ini momen yang tepat, Kaiser tiba-tiba saja melompat masuk ke atas ring dan mengambil mic pada wasit dengan paksa. Kemudian dia memberitahu semua orang kalau saat ini akan muncul seseorang yang akan membuat tinju mengalami krisis besar setelah berumur 150 tahun pasca aturan Queensberry ditetapkan. Dan saat itu juga, Retsu meloncat ke dalam arena. Lalu dengan bangganya, Kaiser memperkenalkannya ke semua orang. Setelah Retsu naik ke atas ring, Kaiser pun berterima kasih kepada Retsu karena dia sampai berkeringat dingin. Dan jika Retsu menolak pertandingan kali ini, maka dia pasti akan dipukuli orang-orang karena mengganggu acara ini. Karena mengganggu kemenangannya Andrei Valev, seorang mantan juara dunia, dia akhirnya murka. Dan dia meminta Kaiser untuk segera keluar jika tidak ingin diberi pelajaran. Kaiser memprovokasinya dengan mengatakan semua orang memang bangga dengan Valev karena prestasinya, apalagi pernah KO 31 kali.
Tapi hanya satu orang yang tidak bangga, yaitu Retsu. Dia kesini akan menghinamu, Valev. Valev berkata, hahaha, aku penasaran bagaimana caranya pria kecil dan cacat seperti kamu bisa mengalahkanku. Kemudian Retsu menjawab, aku pernah dengar pepatah mengatakan, semakin besar badan, maka semakin kecil otaknya. Hal itu membuat Valev terkejut. Setelah itu, untuk menarik perhatian semua penonton, Kaiser telah menyiapkan Batako untuk Retsu hancurkan. Hanya saja Retsu tidak melakukannya, karena lawan di depannya lebih besar dan lebih tangguh, sehingga lebih layak dihancurkan daripada Batako itu. Hinaan itu cukup membuat Valev kesal dan meninju Batako di depannya. Retsu yang tidak ingin kalah melakukan hal yang sama, tapi tidak dengan hasil yang biasa, yaitu menjadi bubuk pasir. Melihat hal tersebut membuat Valev dan para penonton terpukau melihatnya. Kaiser pun mengatakan jika pertarungan persahabatan ini akan menjadi yang terhebat dalam sejarah. Saat kembali ke hotel, pelatih memarahi Retsu karena meremehkan sang mantan juara tinju dunia. Kemudian pelatihnya memberikan tantangan agar Retsu menghindari pukulannya. Pukulan itu berhasil membuat Retsu berdarah dan pelatihnya makin marah karena refleks Retsu yang kurang bagus. Jika Valev yang memukulnya, dijamin Retsu akan mati. Namun saat dia mengatakan untuk membatalkan pertandingan itu, Genichi baru sadar karena tangannya yang terkilir. Retsu pun meminta maaf, lalu membetulkannya kembali. Dan dia tidak menghindari pukulan itu karena menganggapnya sebagai hukuman telah menyakiti perasaan pelatihnya. Beberapa hari kemudian, pertandingan pun dimulai. Lalu Retsu pun muncul sambil berjalan di tengah arena. Namun saat di atas ring, Retsu terkejut karena Valev berpura-pura mengamuk secara berlebihan. Sebenarnya, dia tahu itu merupakan sebuah hiburan sebelum bertanding. Bahkan Valev memberikan tendangan untuk memprovokasi, yang dimana hal itu membuat semua orang bergemuruh senang. Hingga akhirnya, pertarungan pun dimulai. Meskipun tubuhnya besar, Valev memperlihatkan gerakan cepatnya. Di luar BMKG, Retsu malah berdiri di pojok ring. Padahal di dunia tinju, area pojok merupakan area berbahaya. Hal tersebut membuat wasit mengira Retsu akan menyerah. Wasit pun meminta Retsu untuk berdiri dan bertarung. Namun dengan santai Retsu mengatakan, aku akan menang tanpa sekalipun melontarkan jab. Untuk pertama kalinya, Valev menemukan lawannya punya gaya bertarung yang misterius dan sangat percaya diri akan mengalahkannya. Saat Valev menyerang, tiba-tiba Retsu bergerak cepat lalu menutup mata Valev dengan sarung tinjunya. Hanya saja ketika Valev berhasil kembali melihat, Retsu sudah tidak ada di depannya. Tiba-tiba, Retsu menempelkan sarung tinjunya itu sambil mengeluarkan salah satu tekniknya yang bernama Musunkei. Dan akhirnya, Valev pun tumbang. Setelah pertandingan selesai, Retsu kali ini melakukan wawancara. Tapi dengan sombongnya, Retsu mengatakan kalau tujuannya saat ini hanya untuk menunjukkan perkembangan kungfu. Dan dia menyebut boxing sebagai ilmu bela diri yang masih ingusan. Oleh karena itu, Retsu mengungkapkan kalau saat ini dia siap melawan musuh yang tangguh di pertandingan selanjutnya. Keesokan harinya, Kaiser menyambut Retsu dengan tumpukan uang yang dihasilkan dari pertandingan sebelumnya. Retsu telah menjadi tokoh yang sangat terkenal di Amerika karena menjadi pemberitaan di mana-mana. Dan karena komentar pedasnya malam itu, akhirnya memancing kemarahan banyak orang dari seluruh dunia. Lalu sesuai perkiraannya, saat ini banyak petinju yang mengantri untuk melawan Retsu. Dan keinginan Retsu melawan petinju terkuat akan segera terpenuhi. Kaiser yakin Retsu akan dihujani dolar dan akan membuat Retsu ketakutan melawan monster-monster berikutnya. Kemudian Retsu melakukan ancaman kepada Kaiser karena telah berlaku tidak sopan dengannya. Jika tidak menurutinya, maka dia akan mematahkan kaki Kaiser. Dan dia pun ketakutan. Bahkan memasukkan sendiri uang itu ke dalam koper sebelum memberikannya ke Retsu. Di hari berikutnya, Kaiser kembali mengajak Retsu ke sebuah pertandingan tinju. Pertandingan yang mereka lihat itu adalah Joy Cruiser atau dijuluki dengan Smoking yang akan menjadi lawan Retsu di pertarungan selanjutnya. Kaiser mengatakan kalau Joe merupakan lawan yang kurang greget, sehingga dia merasa yakin kalau Retsu akan memenangkan pertarungan nanti dengan KO. Shin kemudian memperlihatkan Retsu yang saat ini sedang membicarakan Joe Smoking dengan pelatihnya di dalam hotel. Namun di sana pelatihnya itu mengatakan
kalau apa yang dikatakan oleh Kaiser merupakan hal yang benar-benar salah. Tapi raut muka Retsu mengetahui kalau Joe Smoking merupakan seorang petarung yang pantang putus asa dan terbiasa lolos dari serangan maut. Lalu tiba-tiba sang legenda Muhammad Ali muncul untuk mengunjungi mereka. Dan maksud kedatangannya ke sana adalah untuk menghentikan pertarungan antara Retsu dengan Joe Smoking. Ali beralasan kalau dia ingin menghentikan pertarungan itu karena kedekatannya dengan keluarga Hanma, bukan karena ingin melihat kungfu dikalahkan oleh tinju. Mendengar perkataan itu, Retsu pun menyadari kalau maksud dari perkataan Ali itu adalah Retsu tidak akan mungkin menang melawan Joe Smoking. Kemudian Ali pun menjelaskan kepada Retsu betapa mengerikannya Joe Smoking. Melawan Joe Smoking bagaikan melawan kepulan asap, sehingga teknik kungfu 4000 tahun milik Retsu itu, dia yakin tidak akan bekerja melawannya. Malah sebaliknya, dalam sekejap Retsu akan terselimuti oleh asap. Dan secara tiba-tiba, dia akan dihantam oleh hook kiri terkuat di dunia. Tapi Retsu menganggap itu, hal biasa. Dan akhirnya pertandingan Retsu melawan Joe Smoking pun tiba. Namun sebelum mereka bertanding, Retsu merasakan aura yang sangat menekan dari Joe Smoking. Dan saat ronde pertama dimulai, terlihat Retsu masih bisa membaca dan menangkis semua pukulan Joe Smoking dengan sangat mudah. Tapi Retsu juga merasa kalau saat ini organ dalamnya mengalami cedera akibat dari pukulan Joe Smoking. Kalau di dalam sarung tinjunya itu seakan ada pisau tajam yang menusuk dirinya. Lalu Retsu dan Smoking saling beradu pukulan, tapi sayangnya malah Retsu yang berhasil ditumbangkan. Saat Retsu mulai keliangan, dia pun merasa kalau tadi pukulannya itu juga tepat mengenai wajah Smoking. Tapi anehnya malah dia yang terkapar di atas ring. Hingga akhirnya Retsu menyadari kalau sarung tinju adalah alasannya. Karena apabila digunakan dengan teknik yang tepat, maka dampak serangan sarung tinju kepada otak akan jauh lebih parah. Bahkan menurutnya, rasanya itu seperti kepalanya sedang dikocok-kocok oleh raksasa. Saat terbangun, Retsu pun menyadari kalau saat ini wasit sudah mulai menghitung. Dan di hitungan ke-8, untungnya Retsu bisa kembali berdiri. Namun efek dari pukulan Joe masih membuatnya merasa keliangan. Sehingga untuk mengatasi setiap serangan dari Joe, dia pun harus menghindarinya dengan cara meloncat. Lalu tiba-tiba saja, Retsu merubah kuda-kudanya itu ke posisi bertahan. Joe Smoking yang melihat itu, memutuskan maju menyerang sambil menghujani Retsu dengan pukulan. Hal itu membuat Retsu pun terlihat kewalahan, walaupun dia sudah berusaha mati-matian menahan serangan itu. Alhasil Joe Smoking berhasil menumbangkan Retsu. Ketika Retsu tumbang, seperti biasa, wasit pun kembali menghitung. Dan saat itu dia pun teringat kembali dengan perkataan Kakukayu di masa lalu. Saat itu Kakukayu berkata kepada Retsu, apabila dirinya ingin menghentikan sebuah guncangan, maka Retsu harus menghentakkan tubuhnya agar guncangan itu dapat kembali seimbang. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk memukul kepalanya sendiri untuk menyeimbangkan otaknya yang sedang berguncang. Di hitungan ke-9, Retsu pun dapat kembali bangkit. Lalu Joe akan kembali menyerang. Untung banget ronde kali ini berakhir. Saat sedang beristirahat di pojok ring, Retsu berkata pada pelatihnya, "Tolong beri aku masukan, aku bingung melawannya." Namun pelatih juga bingung karena dia adalah seorang pelatih tinju, sehingga dia kebingungan dengan gaya bertarung Retsu menggunakan kungfu. Belum merasa puas dengan jawabannya, bel malah kembali berbunyi dan ronde selanjutnya akan dimulai. Namun sebelum memulai pertandingan, Retsu kembali berkata, "Aku memang menggunakan teknik kungfu, tapi aku hanya menggunakan 2 kepalan tangan sesuai peraturan tinju. Jadi tolong beri aku masukan." Hingga akhirnya pelatih pun berkata, "Kerahkan saja semua kemampuanmu, Retsu." Tapi karena pertandingan sudah dimulai, Joe Smoking pun secara tiba-tiba menyerang Retsu dari arah belakang. Dan untungnya Retsu berhasil menghindar. Mendapat masukan seperti itu, Retsu pun merasa sangat beruntung. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk mengikuti perintah pelatihnya itu dengan penuh syukur. Karena menurutnya hanya seorang pemalaslah yang mengira sudah mengerahkan segalanya. Berkat nasihat pelatihnya, Retsu pun kembali mendominasi.
初めてのように。コーチ。Di sisi bangku penonton, terlihat sang legenda Muhammad Ali pun ikut menyaksikan pertandingan Retsu. Kali ini Retsu sudah merasa kewalahan lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan jurus rahasia yang tadinya akan dia simpan untuk pertarungan yang lebih sulit. 手応えあり。空中でトライ。これが。よし、ここに。封印をと。Hingga akhirnya Retsu melancarkan serangan itu dengan teknik kungfu-nya, di mana titik pukulan Retsu saat ini adalah pada daerah philtrum, sebuah area yang sangat rentan karena terhubung dengan saraf wajah. Sehingga apabila titik itu dipukul dengan kencang, maka lawan yang terkena pukulan itu akan mengalami kelumpuhan pada lengan dan kaki yang berakibat koma bahkan kematian. Di sisi lain, mendapatkan pukulan mematikan itu dari Retsu, akhirnya Joe Smoking pun benar-benar tumbang. Dan terlihat wasit melambaikan kedua tangannya, yang menandakan Joe Smoking tidak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Melihat Retsu menang, sang pelatih Genichi pun merasa sangat senang. Begitupun dengan Ali yang berkeringat dingin, seakan tidak menyangka kalau Joe Smoking berhasil dikalahkan oleh Retsu. Dan tidak diduga, Joe Smoking pun kembali bangkit lalu berterima kasih kepada Retsu karena berkat pukulannya itu, dia bisa kembali berbincang dengan mendiang ayahnya saat dia tidak sadarkan diri. Namun di dalam hatinya, Retsu mengakui kalau saat ini dirinya lah yang sudah berhasil dikalahkan. Karena menurutnya, teknik yang dia pakai tadi tidak seharusnya ia keluarkan dalam pertandingan tinju ini. Saat dia akan mendekati Joe, tiba-tiba tangannya dicengkram dengan kuat oleh seseorang dari belakang. Ternyata dia adalah sang juara, yaitu Bolt, yang ternyata ikut memberikan selamat kepada Retsu. Melihat Bolt berada di dekatnya, Retsu pun terlihat bengong dan berkeringat. Ditambah Bolt yang menatap Retsu dengan tatapan yang sangat tajam.